akidahnya yang sesat seperti itu, yang tauhid, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu berjisim lakal ajzam. Jadi jisim Allah tidak sama dengan jisimnya makhluknya. Itu yang bahaya sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang masalah hiruk pikuk atau kegaduhan yang timbul ya ketika salah satu pengajarnya Ustadz terkenal dari Salafi Wahabi yaitu Syafiq Reza Basalamah atau Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Ketika di satu pengajiannya di Surabaya ya, Syafiq ini mengalami satu penolakan. Kemudian ini menjadi ribut ya. Di komentar ada banyak YouTuber. Kemudian ternyata juga diangkat oleh salah satu acara di TV One itu fakta agak keliru. Di situ kalau kita lihat seperti di dalam foto ini ya. Nanti teman-teman bisa tonton sendiri videonya itu. Di dalam video yang ditayangkan oleh TV One ini itu mengesankan bahwasanya penuturan yang disampaikan oleh Syafiq Reza Basalamah itu ya memang dia orang yang terzalimi. Karena di dalam penuturannya itu seakan-akan memang dia seorang bijaksana. Juga kalau kita lihat dari judulnya itu ya memang sepertinya Syafiq Reza Basalamah ini diposisikan orang yang terzalimi atau orang yang benar ya. Yaitu judulnya Meniteskan Air Mata Ustadz Syafiq Reza Basalamah cerita penolakan kajian di Surabaya. Ini judul ini menurut pandangan saya ada keberpihakan terhadap Syafiq Reza Basalamah, sehingga ini mengesankan nanti Salafi Wahabi itu memang orang yang benar karena orangnya ini bisa lunak atau bisa dinasihati, kalau ada apa-apa itu bisa untuk dimusyawarahkan begitu. Tapi sebenarnya tampilannya itu tidak seperti itu. Banyak kejadian atau rentetan kejadian yang ditimbulkan oleh Syafiq Reza Basalamah ini yang membuat warga Indonesia khususnya warga Nahdliyin itu merasa terusik. Awalnya sebenarnya orang-orang Nahdliyin ini tidak mengusik pengajian siapapun begitu. Akan tetapi kalau sudah bersinggungan dengan terhadap amaliyah mereka atau bersinggungan dengan syariat disalah-salahkan, maka warga Nahdliyin ini keluar untuk membela diri sebenarnya. Di dalam video ini atau di dalam kejadian ini dikesankan bahwasanya memang warga Nahdliyin ini yang salah. Padahal awal mulanya itu dari ya Syafiq Reza Basalamah itu sendiri. Seperti contoh yang ditimbulkan keresahan yang ditimbulkan oleh Syafiq Reza Basalamah di dalam video ini. Membaca shalawat Nariyah 4.444 kali. 4.440 kali akan diselesaikan urusannya. Masya Allah, dimudahkan semua perkara dia. Dari mana nih dapat? Dan jelas ini bukan dari Rasul SAW. Kalau kita mengatakan, nanti ada orang yang mengatakan, Ustaz, ada ulama-ulama yang membolehkan membaca itu. Baiklah, ketika kita ikut Rasul SAW, kita baca shalawat Ibrahimiyah. Apa kau tidak yakin Ibrahimiyah lebih afdal dari ini? Apa kau mengatakan ini lebih afdal dari Ibrahimiyah? Maka tatkala itu kita akan bermasalah dengan Rasul SAW. Nabi yang mengajarkan kepada kita salawat Ibrahimiyah, kemudian datang sebuah salawat bisa dikatakan lebih baik daripada salawat Nabi SAW. Apalagi artinya tadi itu ya ada yang mengantarkan kepada pengkultusan Rasul SAW itu. Kalau kita lihat di dalam video tersebut, Syafiq Reza Basalamah ini ya ini satu kegaduhan. Sebenarnya di salawat itu ketika Syafiq itu mengatakan begini, ketika baca salawat Nabi misalnya 4.454 dikatakan oleh para ulama atau oleh satu ulama, barang siapa yang baca dengan sejumlah itu salawat Nabi maka akan terkabul hajatnya. Ini oleh Syafiq Reza Basalamah itu dipermasalahkan. Kenapa? Permasalahannya begini, kenapa nggak ikut Rasul saja yang pakai salawat Ibrahimiyah begitu kata Syafiq Reza Basalamah ini. Ini kan mengatakan begini, kita ini sebenarnya ikut Rasul apa ikut ulama begitu. Itu perbandingan Syafiq Reza Basalamah begitu. Jadi orang-orang Wahabi dikesankan orang yang di luar kelompok mereka itu ya tidak ikut Nabi begitu bahasanya. Padahal para ulama kita, para ulama Azwaj atau Nahdiyah ini ya ikut Nabi juga di dalam beristimbat begitu.
Sedangkan apa ya, yang diberikan tandir atau diberikan opini atau doktrin oleh Syafiq Reza Basalamah ini secara khusus atau secara umum oleh kelompok Wahabi Salafi, memang mereka kesankan bahwasanya yang tidak mengikuti mereka, tidak mengikuti mereka itu adalah tidak mengikuti Rasulullah Muhammad SAW atau tidak mengikuti sunnah. Itu kesan yang disampaikan. Sehingga kalau kita lebih jauh melihat sepak terjang dari Syafiq Reza Basalamah ini, ada di suatu di Bali kalau tidak keliru ya, pernah saya posting videonya itu. Syafiq Reza Basalamnya termasuk Dewan Fatwa di Al-Irsyad kalau tidak keliru, di satu sekolah yang ada di Bali Kak Geluru ya. Itu dia di sana tidak mau hormat bendera, karena hormat bendera ini katakan satu pekerjaan yang syirik begitu, karena hormat kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau ta'zim pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya yang ditimbulkan sehingga ini menjadi satu keresahan oleh kelompok Nahdiyah ya atau Nahdiyin, sehingga takutnya masyarakat itu yang awam itu terdoktrin oleh pemikiran oleh Syafiq Reza Basalamah. Dan juga sebenarnya Syafiq Reza Basalamah ini kan dari kelompok Salafi Wahabi, tentu secara akidah mereka mempunyai pegangan sendiri. Salah satu akidah yang sangat diwaspadai oleh kelompok Nahdiyin adalah bahwasanya mereka mempunyai akidah namanya tri tauhid ya, atau misalnya tri tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ini sebenarnya di dalam penerapannya itu kan sebenarnya kan tidak sesuai dengan apa yang digariskan atau yang dicontohkan oleh para ulama. Wahabi ini mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu berjisim begitu. Sedangkan kata jisim ini oleh Imam Ahmad yang dikatakan Wahabi ini adalah turunan atau merupakan adalah orang-orang yang ikut bermadhab Hanabila atau Hambali. Imam Hambali sendiri mengatakan barang siapa yang mengerti Allah Ta'ala itu jisim tapi tidak seperti kal ajsam, maka dikatakan itu kafir begitu. Tapi orang-orang Wahabi ini yang mengatakan dirinya adalah mengikuti Imam Ahmad itu tidak seperti itu. Mereka kebalikannya. Mereka ini mengatakan Allah Ta'ala itu berjisim. Oleh karena itu, oleh Nahdiyin yang nanti eksekusinya oleh Bansar, oleh Ansor, itu yang ditakutkan adalah masyarakat terdoktrin dengan pemikiran-pemikiran atau akidah-akidah yang tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu sebenarnya menjadi titik poinnya di dalam penolakannya di pengajian di Surabaya. Kalau dikatakan misalnya sudah 5 kali kemudian tidak ada penolakan, maka mungkin pandangannya begini, kalau di dalam skala kecil kelompok mereka, maka dianggap ada ini toleransi, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah di kalangan besar, kan kasihan masyarakat ketika tersesat dengan opini doktrinnya Syafiq Reza Basalamah ini secara khusus begitu. Ini kan perlu ada penanganan seperti itu. Ketika satu kesesatan dibiarkan, maka itu bahaya, sifatnya begitu. Oleh karena itu sebenarnya pandangan dari teman-teman Nahdiyin, khususnya misalnya Bansar, itu sebenarnya yang ditakutkan pemikiran seperti itu, akidahnya yang sesat seperti itu, yang tri tauhid yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu berjisim lakal ajzam. Jadi jisim Allah tidak sama dengan jisimnya makhluknya. Itu yang bahaya sebenarnya. Ini yang sebenarnya menjadi perhatian oleh kelompok Nahdiyin yang nanti eksekusinya oleh Bansar begitu. Dan juga secara kesimpulan hukum ini, kalau kita mau kaji secara detail apa ini disampaikan oleh Syafiq Reza Basalamah ini, sebenarnya banyak yang keliru begitu. Sudah banyak dikoreksi oleh teman-teman begitu. Bahkan kalau kita mau misalnya mau melegalkan Syafiq ini ustadz atau tidak ustadz, maka seperti patokan secara umum, ustadz itu kalau mau dikatakan ustadz, setidaknya dia bisa baca kitab. Saya kira Syafiq Reza Basalamah ini kalau disuruh baca kitab, ya mungkin ya tidak bagus seperti itu. Sehingga kalau dikatakan ustadz ya sebenarnya kurang pantas juga begitu kalau di dalam sisi baca kitabnya begitu. Kalau sisi penyampaiannya, bahasa yang disampaikannya, ya dia sudah kuliah S1 atau S2, ya bagus seperti itu. Tapi untuk sisi keilmuannya saya kira kalah dengan anak pesantren yang kelasnya sanawiyah begitu. Ini bukan istihza, tapi secara kemampuan ilmu memang begitu. Makanya kalau ada di satu kesempatan ada satu kelompok dari teman-teman Wahabi Salafi ini, dia mengatakan begini, gimana kalau ada adu baca kitab? Saya sangat setuju. Misalnya dari kelompok Nahdiyin ini dan kelompok yang Salafi Wahabi itu
itu diajak baca kitabnya, mana yang lebih bagus begitu. Ini dalam mencari bukan mana yang menang, bukan, tapi membuktikan bahwasanya mereka juga punya kapasitas untuk di dalam berdakwah yang nanti rujukannya kepada kitab kuning begitu. Mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan untuk tanggapan kami terhadap apa yang terjadi kepada Syafiq Reza Basalamah. Sekali lagi kalau kita lihat di TV One ini sudah mulai, di TV One khususnya mungkin atau umumnya di televisi ya, itu sudah masuk kelompok-kelompok Wahabi, sudah masuk, sehingga kalau terjadi polemik ini diangkat. Kalau diangkat seperti ini kan seakan-akan mereka ini yang memang yang dalam posisi yang benar, sehingga mereka ini yang berseteru dengan mereka ini sebenarnya kurang toleran begitu atau terlalu kaku gitu pikirannya, malah kebalik begitu maksudnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.